Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Angelika dari kelas 5C konsentrasi humas dengan NIM 66622000019. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus apabila ekosistem kendaraan listrik yang sudah merajalela atau sudah menjadi penunjang sehari-hari tiba-tiba beralih kepada kendaraan berbahan bakar fosil seperti sedia kala. Hal ini dikarenakan oleh temuan ilmuwan yang menganggap bahwa kendaraan berbahan bakar fosil lebih baik daripada kendaraan listrik. Oke, lebih jelasnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Stay tune terus, bye-bye. Oke, selanjutnya mari kita lihat beberapa keuntungan apabila kita tetap mempertahankan penggunaan kendaraan listrik dalam aktivitas sehari-hari. Kendaraan listrik lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas yang dapat menyebabkan polusi udara di sekitar kita, terlebih lagi di daerah perkotaan yang sudah terpapar polusi udara yang begitu tinggi. Bebas polusi udara atau kebisingan karena kendaraan listrik menghasilkan suara yang bahkan nyaris tidak terdengar. Hal ini tentu saja membuat pengendara menjadi lebih fokus dalam berkendara di jalan. Dua keuntungan di atas telah dapat menyelamatkan lingkungan dari polusi udara serta polusi suara yang dapat mempengaruhi diri kita serta lingkungan. Permasalahan polusi udara serta polusi lingkungan seperti di gambar di atas adalah permasalahan kita bersama. Yang kita tahu banyak zat-zat berbahaya yang dapat mempengaruhi lingkungan. Dengan keadaan bebas dari polusi udara serta polusi suara, kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa fasilitas untuk menunjang kendaraan listrik. Selain itu, pengisian bahan baterai untuk kendaraan listrik itu lebih mudah dan praktis. Pengisian bahan bakar ini dapat dilakukan di rumah dan di tempat-tempat yang sudah disediakan di tempat umum tanpa harus mengantri lagi. Selain itu, perawatan yang lebih mudah dan hemat menjadikan mobil listrik ini terbilang mudah dan hemat pengeluarannya. Dikarenakan mobil jenis ini tidak memiliki sistem pembuangan dan komponen mobilnya yang lebih praktis membuat biaya juga lebih sedikit. Setelah melihat keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh penggunaan kendaraan listrik, kita tentu akan berpikir dua kali jika studi kasus yang kita bahas bersama-sama ini, yaitu peralihan dari ekosistem kendaraan listrik ke ekosistem berbahan bakar fosil kembali seperti sedia kala yang kita alami sekarang gitu. Ekosistem kendaraan listrik sudah dinilai atau sudah dipastikan lebih baik daripada kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil gitu. Dinilai tadi kita sudah membahas beberapa dampak yang dibuat oleh kendaraan listrik, yaitu dampaknya itu membuat kita terbebas daripada polusi udara. Seperti yang kita tahu, polusi udara itu sekarang itu sudah sangat merajalela gitu. Bagaimana jika kita yang sudah mengalami situasi ideal seperti ekosistem kendaraan listrik malah beralih kembali kepada ekosistem bahan bakar fosil yang membuat kita mengalami polusi udara serta polusi suara yang seperti kita alami sekarang ini. Selanjutnya kita akan membahas kenapa sih kita harus mempertahankan ekosistem kendaraan listrik daripada kembali lagi kepada ekosistem bahan bakar fosil yang dinilai tidak baik atau berdampak negatif kepada lingkungan. Mari kita bahas satu-satu mengenai kerugian jika kita kembali lagi kepada ekosistem bahan bakar fosil. Stay tune terus. Dengan adanya wacana perubahan penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan berbahan bakar minyak atau fosil
fosil itu tentu saja membutuhkan persiapan serta kesiapan yang matang dan pemikiran mengenai bagaimana dampak terhadap lingkungan ke depannya. Karena tidak bisa dipungkiri, kita dapat melihat dampak-dampak perubahan iklim yang seharusnya membuat pemerintah mengurungkan niatnya dalam melakukan perubahan penggunaan ekosistem dari ekosistem kendaraan listrik ke kendaraan berbahan bakar minyak atau fosil kembali. Memang secara harga jual fosil atau energi fosil ini terbilang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Tapi tetap saja kita harus memikirkan dampak buruknya bagi lingkungan sekitar kita. Selain dampak negatifnya pada alam yang telah disebutkan tadi, bahan bakar fosil juga merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Diperkirakan dengan laju penggunaan bahan bakar fosil saat ini, semua bahan bakar fosil kita akan habis pada tahun 2060. Meski sumber energi baru mungkin ditemukan sebelum sampai di titik tersebut, situasi saat ini menandakan pentingnya pemanfaatan sumber energi terbarukan bagi lingkungan dan diri kita. Selanjutnya, tanggapan saya mengenai fenomena atau studi kasus ini adalah fenomena distopia. Jadi distopia apa sih gitu? Jadi distopia itu adalah berupa kehancuran, atau genre distopia itu begitu destruktif gitu ya. Jadi bisa berupa kehancuran tatanan sosial maupun politik, bisa dikarenakan juga oleh kondisi alam dan bencana-bencana yang melanda gitu, ataupun alur apokaliptik karena teknologi seperti pada film-film teknologi seperti yang kita lihat The Hunger Games, mungkin Divergent mungkin ya, itu adalah contoh nyata dari genre distopia gitu, atau mendefinisikan situasi distopia gitu. Terus secara aktual juga berwujudan ketidakpercayaan publik serta tekanan massal, terlebih lagi kepada pihak sipil. Terus perlawanan dan penindasan adalah topik utama gitu genre ini, atau menuju keadaan yang tidak ideal lah, intinya seperti itu. Jadi kenapa sih saya bisa mendefinisikan bahwa studi kasus yang kita bahas sama-sama ini adalah fenomena distopia atau genre distopia gitu, karena melihat keadaannya itu karena yang telah disebutkan tadi gitu, distopia itu adalah bagaimana keadaan yang tidak ideal malah dijadikan standar kehidupan sehari-hari gitu. Jadi hal-hal yang tidak sebenarnya ideal untuk lingkungan atau untuk kita sendiri malah dijadikan standar atau dijadikan patokan gitu untuk keberlanjutan kehidupan sehari-hari gitu. Seperti kalau dalam kasus ini seperti perubahan kendaraan listrik yang memiliki banyak keuntungan gitu untuk lingkungan yang telah kita sebutkan tadi, terus beralih kembali malah ke kendaraan umum berbahan bakar fosil seperti sedia kala gitu. Dan padahal setelah dikaji, bahan bakar fosil ini memiliki banyak kekurangan serta dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan gitu. Ini dapat menjadi, menurut saya ini dapat menjadi langkah awal gitu kehancuran bumi lewat lingkungan dengan peralihan ekosistem ini gitu untuk distopia. Baik, untuk langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai penggunaan atau keuntungan daripada kendaraan listrik sebagai salah satu upaya mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulkan pada lingkungan gitu apabila penggunaan energi fosil digunakan kembali dan secara berlebihan begitu. Baik, itu saja tanggapan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kesimpulannya adalah jika studi kasus yang kita bahas pada kali ini, yaitu peralihan dari energi listrik ke energi bahan bakar fosil, benar-benar terjadi, ini sangat berdampak negatif pada lingkungan karena bisa kita ketahui banyak keuntungan yang energi listrik bawa untuk lingkungan
kembali lagi kepada bahan bakar fosil. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.